Saudara, budaya mereka sedang main ni, saya cakap siap-siap bukan milik Indonesia. Sekarang saya berada di Tamasya Orang Terengganu. Nampak ni? Ini saya cakap lagi sekali, bukan milik Indonesia. Fuyo, ramai orang Indonesia dah ciplak budaya Malaysia. Okey, kalau korang nak tahu Pacu Jalur ni, dia dah lama ada tahun 1993. Masa tu ada di Sungai Pahang, Kuantan, Malaysia. Setelah tampil di Istana Negara, pagelaran Festival Pacu Jalur 2025 di tepian Narosa Kuantan Singingi, Kuan Sing Riau, berlangsung sangat meriah. Festival budaya warisan leluhur yaitu Pacu Jalur, memukau para pengunjung. Festival Pacu Jalur tahun ini terasa begitu istimewa, karena event tahunan yang biasanya hanya dihadiri oleh pejabat daerah setempat, namun kali ini disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat negara, mulai dari beberapa menteri, hingga Wakil Presiden Republik Indonesia. Tak hanya masyarakat lokal, sejumlah tamu dari mancanegara pun ikut menyaksikan langsung Pacu Jalur, dari arena Sungai Kuansing, pada tanggal 20 Agustus tahun 2025, yang hingga kini masih menjadi aura farming yang mendunia. Bahkan sejumlah duta besar dari negara-negara sahabat, juga ikut menyaksikan langsung acara Pacu Jalur. Sebelumnya, ketika Pacu Jalur menjadi aura farming, ada influencer dari negeri Malaides, yang membangun sebuah narasi yang amat lucu dan menggelikan. Ia mengatakan, kalau Pacu Jalur bukan milik Indonesia, atau milik kaum mana-mana pun, tetapi Pacu Jalur milik masyarakat yang hidup di perairan. Saudara, budaya mereka sedang main ni, saya cakap siap-siap bukan milik Indonesia. Sekarang saya berada di Tamasya Orang Terengganu. Nampak ni? Ini saya cakap lagi sekali, bukan milik Indonesia. Jadi adakah ini milik Malaysia? Pun bukan juga. Jadi milik siapa? Ini milik bangsa. Buktinya, mana mungkin kita kata budaya ni milik Malaysia atau Indonesia, sedangkan budaya ni dah wujud jauh sebelum dua-dua negara ni merdeka, sebelum sempadan dilukis atas peta, sebelum wujud bendera setiap negara. Jadi milik bangsa mana? Bangsa di nadi perairan. Orang tua-tua di perairan Terengganu, Pahang, Sarawak, Riau, Patani, mereka semua ni sudah hidup dengan dayung sebagai kawan dan perahu sebagai nyawa. Kalau kita pergi di Riau, namanya Pacu Jalur. Kalau di Terengganu, Pahang, Perlis, kita panggil lumba perahu panjang. Di Sarawak, regata. Kalau di Thailand, Laos, Myanmar, longboat racing. Di China pula ada dragon boat. Bentuk berbeza, nama berbeza, tapi ada roh yang sama. Inilah yang dikatakan pemikiran yang amat lucu dan menggelikan. Ibaratnya ia ingin menumpang nama atau ingin ikut mendompleng ketenaran dari Pacu Jalur yang saat ini sedang mendunia. Dulu di saat Pacu Jalur belum mendunia, mereka membisu. Lalu ketika kreativitas anak-anak Indonesia menjadi trending topik dan menjadi aura farming, tiba-tiba dengan sombongnya menunjukkan kepintarannya dengan narasi koplak yang kemana-mana. Dan ini dapat kita katakan, kalau ia mau menunjukkan IQ-nya yang tinggi, tapi tidak cerdas, alias ber-IQ rendah. Hal ini mengacu pada orang-orang yang memiliki pengetahuan secara akademis yang tinggi, tetapi kurang dalam kemampuan praktis, logika, kreativitas, dan adaptasi terhadap situasi hal yang baru. Orang-orang seperti ini unggul dalam menguasai teori atau menghafal, sementara orang cerdas lebih mampu menerapkan logika, berpikir kritis, dan menemukan solusi inovatif dalam kehidupan nyata. Bahkan dengan pendidikan pengetahuan dasar yang terbatas, mereka mampu menghasilkan suatu kreativitas yang belum tentu dapat dilakukan oleh orang yang pintar. Sehingga narasi dari warganet Malaides tersebut, mengundang komentar balik dari warganet Indonesia. Saudara, budaya mereka sedang main ni, saya cakap siap-siap bukan milik Indonesia. Sekarang saya... Begini anak muda ya, izin saya stage ya. Untuk belajar sejarah itu memang sangat tidak mudah anak muda, ya. Kenapa saya panggil kamu anak muda? Karena saya mungkin yakin kamu usianya sepantaran anak saya yang sulung. Oke. Bicara mengenai sejarah Pacu Jalur. Pacu Jalur ini awal mula dikenal oleh Melayu Riau, bukan Melayu Malaysia, ya, atau Melayu Sarawak dan sebagainya. Tapi Melayu Riau. Kenapa disebut Pacu Jalur? Pada awalnya perahu panjang yang panjang itu digunakan untuk perdagangan sebenarnya. Tapi karena waktu itu mereka itu ingin saling berlomba untuk cepat dapat konsumen gitu ya. Akhirnya berkembanglah menjadi perlombaan. Ini yang ada di Riau.
Ya, saya bukan orang Riau, tapi saya mempelajari beberapa artikel tentang pacu jalur. Oke? Di negara kalian memang ada ya perlombaan perahu dayung, tapi itu sangat berbeda jauh dengan perahu jalur pada umumnya di Riau. Ya, budaya kalian atau disebut perahu dayung ini itu lebih dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan budaya olahraga modern, bukan dipengaruhi oleh budaya pacu jalur yang memang awal-awalnya dikenal lebih dahulu oleh masyarakat Riau. Ya, bicara mengenai Dragon Boat juga, Dragon Boat itu awalnya juga nggak secara nasional, secara meluas dikenal oleh orang Tiongkok. Dragon Boat itu berkembang karena adanya legenda rakyat yang dikenal oleh suku Chu dari dinasti Xia, ya, Hua Xia, yang dimana ini adalah awal-awalnya orang Han terbentuk, orang Han lahir, ya. Jadi dari legenda ini Dragon Boat berawal mula, ya. Kemudian oleh penduduk luas itu diperluas lagi, dikembangkan lagi. Budaya ini kok kayaknya menarik, akhirnya menjadilah budaya Tiongkok sekarang, ya. Dan bahkan oleh diaspora Tionghoa itu diperkenalkan ke negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia pun juga, terus negara sekitarnya, ya, yang dimana akhirnya mereka negara-negara di Asia Tenggara juga merayakan festival Dragon Boat, ya. Jadi jangan heran, susah kan kalau mengenal sejarah. Dan pihak UNESCO sendiri akan menentukan siapa pemilik budaya ini itu berdasarkan dari bukti-bukti sejarah, ya, bukan bukti-bukti contong lu ngomong gitu, ya, bukan bukti-bukti lu menunjukkan, no, ini gua juga punya budaya ini, budaya perahu dayung ini bahkan jauh sebelum negara lu merdeka ataupun Indonesia merdeka, ya, bukan seperti itu. Karena ada awal mulanya untuk pacu jalur itu. Kenapa juga disebut pacu jalur? Ya itu tadi sudah saya sebutkan di awal, ya. Ada asal muasalnya pacu jalur itu. Nggak bisa dengan seenaknya diklaim. Negara lu memang ada, tapi itu nggak, sangat berbeda banget polanya dengan pacu jalur, ya. Dan dunia tahu itu. Dan kebetulan memang saat ini yang namanya rezeki itu akan menghampiri siapa saja yang pantas untuk mendapatkan rezeki itu. Dan alhamdulillah rezeki itu didapat oleh seorang anak kecil yang berasal dari Riau yang mempopulerkan budayanya, budaya Melayunya. Jadi nggak tepat juga kalau dikatakan bahwa pacu jalur ini milik orang Melayu manapun, nggak tepat, ya. Pacu jalur ini milik Riau, bukan milik Brunei, bukan milik Malaysia, bukan milik Singapura atau sejenisnya. Pacu jalur merupakan tradisi yang sudah eksis sejak abad ke-17, dan jadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Meski demikian, ada saja warga Malaides yang mengklaimnya. Dan setelah terbukti kalau pacu jalur itu asli dari Indonesia, tepatnya dari Kuantan Singingi, Kuansing Riau, mereka mencoba menuduh kalau klaim tersebut dilakukan oleh akun orang Indonesia yang melakukannya. Sehingga warganet Indonesia pun kembali menanggapi pemikiran picik warganet Malaides. Kalian memang lucu sekali. Kalian sibuk membuktikan bahwa tak ada dari kalian yang mengklaim. Kalian buang energi untuk bilang, itu bukan kami, itu akun palsu, itu hoax. Tapi komentar yang muncul dari warga kalian, bukan satu, bukan dua, banyak terlihat, terekam, dan tersebar. Lalu kalian tunjukkan tangkapan layar 1-2 dari akun kami, dan kalian bilang, nih lihat nih, dari warga kalian juga. Seolah ingin menutupi ratusan komentar dari pihak kalian dengan 2 potong bukti dari kami. Mungkin itu benar, ada dari warga kami yang ingin menaikkan akun dengan cara curang. Tapi apa sebanding dengan komentar kalian yang dari awal? Sekarang memang tidak ada, udah diam, udah kalah dengan fakta. Ternyata pacu jalur itu udah lama sekali didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Jadi namanya WBTB. Sekarang kalian diam,
cuci tangan. Seperti dulu juga kalian juga tak mengakui ada reok, wayang, dan lainnya. Kami bukan bodoh, rakyat kami melek digital. Kami tahu mana akun yang berniat memperkeruh dan mana yang memang jujur menyuarakan keresahan. Kami tidak lari, kami hadapi, kami benahi, kami luruskan. Tidak lantas menuduh balik dan menjembunyikan tangan. Kalau kalian yakin tidak mantul, bagus. Kami bertindak karena kami udah sering mengalami ini. Karena kalian udah kalah fatal. Tapi ada juga yang komentar begini, agak lucu juga menurut aku. Mana buktinya pemerintah kami main clean pakai jalur kalian? Oi, bukan pemerintah kalian, tapi netizen kalian yang menghujat. Dari orang kok gini amat sih? Tapi kalau terus mencari alasan untuk membenarkan komentar-komentar tak hormat dari pihak kalian, maka jangan salahkan kami kalau kami berdiri untuk menjaga apa yang kami miliki. Begitulah tanggapan dari warganet Indonesia tentang pacu jalur yang diklaim warga Malaides. Namun malah menuduh akun-akun orang Indonesia yang melakukan klaim tersebut. Akan tetapi, ternyata klaim tersebut adalah benar adanya, dilakukan oleh warga Malaides, bahkan menganggap kalau pacu jalur yang ada di Indonesia, atau di Riau, orang-orang Indonesia atau orang-orang Riau lah yang meniru tradisi perahu dayung yang pada awalnya ada di Malaides. Berikut ini adalah bukti videonya. Fuyo, ramai orang Indonesia dah ciplak budaya Malaysia. Okey, kalau korang nak tahu pacu jalur ni, dia dah lama ada tahun 1993. Masa tu ada di Sungai Pahang, Kuantan, Malaysia. Lepas tu adalah orang Riau, Duri. Lepas tu dia tengok lah kan kita punya festival dulu. So dia bawa lah budaya ni dekat Riau, Indonesia. Itu yang dinamakan pacu jalur tu. Itu adalah bahasa bahasa Kuantan Pahang. Okey, so kalau ada orang cakap oh okey Malaysia claim lah apalah, memang tu budaya kita orang. Okey, budaya Pahang. So orang Indonesia tu hanya ikut-ikut mengikuti saja, sebab budaya ni memang ada tahun 1993. Alah bapak kau lah semua nak kau claim. Kau tengok sejarah daripada 17 dah ada pacu jalur dekat Indonesia. Kalau memanglah kan pacu jalur ni kan asal dia daripada Riau, Indonesia, kenapa baru nak viral 2025 ni? Sementara kalau dekat Kuantan Pahang tu dah lama dah viral sampai pergi ke China lagi. Sampai orang China pun datang dekat sungai Kuantan kan. Dia tengok macam mana budaya Melayu. Sementara korang punya apa? Alamak, 2025 baru famous kata nak 17. Abad 17 tu alamak, tak ada. Malaysia lagi lah dah punya lama, tapi tak famous dekat Indonesia. Dia famous dekat luar negara. Korang kena tahu. Di Sarawak lama sudah ada sama ada pemerintahan Broads. Itu pun tujuan peperangan antara kaum Hapan Perahu Panjang berdiri suku kaum dengan bawa pedang or tombak sambil menari dengan sampan. Betul lah tu. Tapi orang Riau ni pula, orang Indonesia ni pula, dia ciplak kan. Budaya Melayu memang orang-orang Indonesia ni memang senang sangat lah untuk ciplak apa semua. Sebab dia orang ni memanglah banyak budaya, tapi ramai budaya Malaysia juga yang dicuri. Itulah. Aduh, kalau memang famous tahun 73 kan atau 72, kenapa baru viral up 2025? Sebab kenapa itu pun yang bagi duit dekat Itulah klaim yang dilakukan warganet Malaides, hasil dari buah pemikiran koplaknya yang rendah pengetahuan sejarah dan sebagainya. Jalur adalah sebagai sebutan perahu, yang merupakan alat transportasi utama warga desa di Kuantan, Singingi, Riau. Setelah pacu jalur viral, berbagai narasi mulai berkembang. Ada yang mengatakan itu tradisi dari Cina, ada yang mengatakan tradisi lomba perahu merupakan bagian dari masyarakat maritim, dan juga dengan narasi-narasi lainnya.
Tradisi pacu jalur ini bukan sekadar lomba, tapi punya sejarah panjang, meskipun ada kesamaan dalam hal lomba dayungnya, tetapi pada beberapa ciri khas, ada perbedaan yang tidak sama dengan wilayah atau negara-negara lain. Pacu jalur memiliki ciri khas ritual, hiasan, dan fondasi budaya yang sangat lokal. Dan itu yang membedakan dengan wilayah ataupun negara lain. Sehingga di Indonesia meskipun ada budaya yang mirip, tetapi tidak ada pengklaiman ataupun menggeneralisir suatu tradisi ataupun hingga ikut mendompleng nama besarnya. Masing-masing daerah mempunyai tradisi dan ciri khasnya tersendiri. Dan ketika viral perihal pacu jalur, ada yang mengemukakan bahwa yang membuat heboh kalau pacu jalur diklaim Malaides, adalah warganet Indonesia lah yang melakukannya. Namun satu hal yang perlu diperhatikan dari cuitan oknum warganet Indonesia, adalah cuitan satir, yang memiliki tujuan tersendiri. Karena beberapa budaya Indonesia sebelumnya pernah diklaim oleh negeri Malaides. Sehingga konten atau komentar satir, sebenarnya mengantisipasi pengklaiman dari Malaides. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.